Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akademia di seluruh Indonesia, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu fintech. Arti dari fintech, perpaduan antara teknologi dengan fitur jasa keuangan yang mengubah model bisnis dan mengurangi barrier to entry dalam bentuk platform aplikasi. Ada 6 kategori fintech dengan 20 jenis yang berbeda. Pertama adalah payment and transfer. Kita tahu aplikasi payment and transfer atau kita sebut e-money berbasis server base. Ada contoh aplikasi yang bernama aplikasi Paytren. Pembayaran payment point online bank and bill payment. Bayar-bayar termasuk bayar untuk listrik, cicilan motor dan yang lain, termasuk pembayaran di pembelian tiket pesawat, kereta api maupun pembayaran di e-commerce. Saat ini Bank Indonesia mewajibkan untuk penerbit atau issuer untuk mendapatkan izin prinsip e-money di Bank Indonesia. Oke, kemudian ada lagi fintech, kategori fintech yang kita sebut lending and financing. Atau kita sebut biasanya peer-to-peer lending platform. Yang memang regulasinya dilakukan oleh OJK. Dan ini juga menjadi marak, ya. Transaksi pertama yang sudah ada di market yang lebih banyak adalah sekitar 43% adalah payment and transfer. Kemudian ada peer-to-peer lending sekitar 17%. Sisanya ada transaksi fintech berbasis retail banking, financial management, insurance maupun crowdfunding. Contoh mengenai e-money server base sangat banyak, ya. Selain Paytren, ada juga aplikasi bayar-bayar di transportasi. Contoh misalnya Gojek dengan GoPay-nya, Grab dengan GrabPay-nya. Fintech saat ini juga mempunyai roadmap, ya, ke depannya, karena kita tahu bahwa regulasi di Bank Indonesia juga memfokuskan transaksi secara lokal. Baru-baru saja tahun lalu diterbitkan PBI, Peraturan Bank Indonesia mengenai gerbang payment atau National Payment Gateway. Nah, tahun lalu juga kita tahu bahwa rekan-rekan sekalian apabila melalui jalan tol juga harus menggunakan alat bayar, tidak boleh ada cash. Jadi Bank Indonesia menerapkan program cashless payment yang berbasis kartu. Jadi kita juga tahu bahwa berdasarkan survei, transaksi fintech di Indonesia tahun 2017 kemarin ada sekitar 18,64 miliar dolar. Artinya potensi masyarakat Indonesia yang cukup besar dan kemudian penggunaan smartphone yang cukup banyak. Saya sebagai praktisi fintech melihat perkembangan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan sangat marak dengan adanya perusahaan-perusahaan startup yang mempunyai aplikasi berbasis fintech yang akan berkembang. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga akan menggunakan digitalisasi bisnis aplikasi ini dengan menggunakan financial technology sebagai alat platform bertransaksi. Di berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peer-to-peer lending platform secara detail. Apa itu peer-to-peer platform, apa itu regulasinya. Karena rekan-rekan sekalian harus tahu bahwa saat ini pembiayaan itu akan dapat diakses oleh rekan-rekan melalui fintech dan dengan kondisi yang mungkin lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Oke? So Akademia, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai peer-to-peer lending platform. Oke?